Terima kasih Mbak Restu. Jadi kami mendengar November lalu tanggal 27 Anda berkolaborasi lagi dengan Tadashi Suzuki untuk kedua kalinya. Setelah pada tahun 2016 sampai 2018 kalau nggak salah ya, Anda menampilkan Dionysius, pertunjukan wah dari Toga tempatnya Tadashi Suzuki sampai Singapura sampai dibawa ke Prambanan. Nah ini kami mendengar untuk kedua kalinya bahkan di era pandemi ini Anda bekerja sama mementaskan Elektra. Sama-sama naskah Euripides ya, dari tragedi Yunani, tapi mendapat penafsiran dari Tadashi Suzuki. Nah, kami ini ingin tahu lah apa proses Anda mementaskan Elektra di kala pandemi ini. Saya kira banyak sekali proses yang berbeda dengan ketika Anda menampilkan Dionysius ya. Bagaimana Anda membawa aktor-aktor Indonesia ke Jepang lalu harus mengalami karantina selama 14 hari. Itu saya kira proses yang luar biasa sekali lah. Pada zaman sekarang masih ada mau orang mementaskan pertunjukan secara luring dan jauh di pegunungan Toga di daerah Toyama sana di Jepang, dan itu aktor-aktor Indonesia Anda boyong ke sana. Mungkin pada kami mungkin Mbak Restu bisa cerita ya awalnya proses Elektra ini, bagaimana ternyata ini inisiatif Tadashi Suzuki sendiri yang menginginkan agar bekerja sama lagi dengan Mbak Restu, ingin mementaskan Elektra dengan aktor-aktor Indonesia lagi. Nah mungkin Mbak Restu bisa cerita pada kita soal ini. Terima kasih Seno, saya juga merasa bahagia sekali Seno datang kemari bersama timnya di Kebun Seni Jampang. Tempat ini adalah tempat pelatihan para aktor Dionysius maupun Elektra yang kami buka pada tahun 2016. Memang sekarang di tahun 2021 bukan hal yang mudah untuk flashback ke belakang, karena banyak sekali setiap hari itu kita mendengar penderitaan, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang kena COVID, ada yang harus karantina, ada segala macam gitu. Setiap hari penderitaan dan kita prihatin. Namun ketika saya berada di Bali, yaitu pada awal tahun lalu itu, saya seperti kayak apa tuh ya? Kok bangkit gitu? Waktu ditelepon sama Tadashi Suzuki. Saya di Bali, saya susah sekali keluar dari Singapura. Saya terkurung hampir lebih dari 6 bulan. Mau ke tanah air sendiri aja nggak bisa, karena kalau saya keluar dari Singapura saya nggak bisa balik lagi. Kalau saya ke Indonesia saya nggak bisa balik lagi ke Singapura, memang benar. Dan saya harus ke Jerman, ke Berlin, atau harus ke New York baru diterima oleh negara Singapura. Itu apa nggak luar biasa. Jadi di antara mengadjust itu, saya tetap ingin memperjuangkan seni pertunjukan. Oleh karena itu, komitmen saya adalah kita keluar dari kota Jakarta, kita membangun tempat latihan di alam terbuka, semi terbuka, dan kita membuat tempat-tempat di mana artis bisa bekerja. Nah,
Salah satu yang meyakinkan saya bahwa saya bisa melakukan itu karena saya ada tempat sebelumnya dan sampai sekarang setelah 21 tahun di Bali Purnati. Jadi waktu itu Tadashi telepon Anda ya? Telepon. Tahun lalu. Jadi apa yang diminta Tadashi Suzuki kepada Anda pada tahun lalu ya itu? Dia mengirim foto dia sedang berkebun dan hasil kebunnya itu dia kasih lihat, itu kubis. Lalu dia ada sayur-sayuran, terus kirim foto. Saya berkebun. Lalu dia naik traktor, terus di YouTube-nya juga ada gitu. Wah, dia berkebun dan sebagainya. Terus saya bilang, saya berkebun juga di Bogor. Restu, saya pesankan. COVID itu penyakit kota, penyakit orang urban. Bagaimana kamu? Apa kamu? Saya bilang, saya mau bersama teman-teman seniman dari seluruh Nusantara bergilir datang ke tempat saya supaya saya bisa berkarya dan menciptakan sesuatu. Dan ternyata Suzuki dengan teman-temannya dan orang-orang tua di sana juga punya kegelisahan. Kegelisahan itu adalah kalau Tokyo begitu sangat gawat dengan COVID, itu orang-orang kreatifnya pergi kemana? Karena PHK, orang nggak ada pekerjaan itu luar biasa banyak. Jadi dari situ menjadi pembicaraan bahwa Suzuki membuka toga atau art centernya untuk seniman-seniman yang pernah dia latih untuk kembali ke dia. Gitu. Kalau nggak punya tempat tinggal, di Tokyo susah. Lari kemana nih COVID? Nah, seniman-seniman itu berkebun, nanam sayuran, itu udah foto gitu. Nah, aduh, aku juga gitu. Jadi banyak seniman ke toga kembali ya? ke toga, bercocok tanam. Karena dipercaya bahwa COVID itu penyakit orang kota, gitu. Dan upacara memvaksin itu di Jepang sangat lambat. Nah, saya bilang waktu dialog gitu sama managing director sama Shigemasa, kami sekarang sedang masuk proses pelatihan metode Suzuki dan ini juga ada latihan yang untuk karya banda. Aku beta manusia pala, aku ingin gitu. Lalu teman-teman saya jaring lagi untuk latihan metode Suzuki. Nah, dari situ datanglah email undangan resmi dari Japan Foundation. Japan Foundation bukan yang di Jakarta tapi yang di Tokyo. Jadi Asia Center di Japan Foundation langsung ke Menteri Luar Negeri Jepang membuat surat undangan khusus supaya kita bisa masuk karena orang Indonesia warga negara biasa nggak bisa masuk Jepang. Sampai ide mengusulkan Elektra itu, kenapa Tadashi yang mengusulkan langsung Elektra itu? Aja dia minta Elektra. Terus saya bilang ini detail. Kalau Elektra 2 perempuan, 8 laki-laki kalau nggak salah. Jadi 5 kursi roda, yaitu chorus, 2 pemain wanita, lalu yang 3 itu, 2 adalah Bambang, itu yang bawa kursi roda, satu lagi Jamal yang di kursi roda. Saya bilang, ini detail, gimana nih waktu latihannya? Restu, kamu latihan dulu. Saya jaring, saya kumpulkan, saya telepon Bambang waktu sibuk sekali, akhirnya Bambang merapat bersama kami. Dia minta Dionysus actor. Ada yang di Madura, ada yang di Manado, ada acak adul. Oke, kita seleksi lagi siapa yang bisa terjaring, masuk pelatihan cepat, kita dokumentasi, kita kirim ke dia. Apakah ini bisa? Ada berapa aktor yang masuk terjaring itu? Dari yang masuk tuh 10. Berkurang 8 ya. Lalu yang perempuan paling susah. Mengapa perempuan susah? Karena Elektra peranan ini sangat berat. Pertama mempunyai dasar fisik yang kuat. Kalau dia bukan penari, dia harus aktor yang biasa dengan fleksibilitasnya. Lalu yang diharapkan ada fleksibilitas dan kalau bisa mempunyai imajinasi, punya mimpi, punya harapan. Gitu. Nah ini yang susah. Saya sempat bicara sama Bang, susah ya cari aktor perempuan ya. Nggak punya imajinasi mbak, nggak punya mimpi. Ya ampun, mimpi kok nggak bisa dibikin? Nggak bisa, emang nggak bisa, satu malam nggak bisa mimpi. Akhirnya dapat 2 itu siapa mbak? Dapat 2 itu adalah Andini. Dia terlatih pada teater koma. Saya telepon Mbak Ratna, Andini ini all out nih. Dia mau latihan terus metode Suzuki. Titiplah. Baik. Lalu Agatha adalah pemain yang ditraining berat secara fisik dan dia sendiri penari handal, dipilih oleh Robert Wilson. Fisiknya cepat. Ya, asalnya dari mana Agatha?
Yogyakarta, isi Oke. Yogyakarta. Tapi lepas dari itu dia punya memori atau daya ingat yang cepat karena masih muda. Fleksibilitas badan gitu, nari apa aja bisa. Dan dia ikut latihan di dalam karya di sini kita buka hutan, itu beta manusia pala. Jadi dia penari di hutan, wah ekspresif. Saya bilang ini luar biasa nih. Ayo kita gali lagi gitu. Nah, saya mengatakan ini bukan sebagai mata sutradara, sebagai mata produser. Jadi saya kayak milih gitu loh, ini. Nah, lalu saya bilang sama Fariza sama Wiwit, ada satu anak yang dulu pernah bekerja dengan Robert Wilson pada Ila Galigo, tapi ada di Lombok. Kita cari dia di mana. Si Wahyu. Dah. Saya telepon Wahyu. Yuk, ibu senang. Coba Zoom. Yuk, kamu sekarang gimana? Saya dosen, saya mengajar, tapi saya honorer. Sehari saya ini karena pandemi, saya udah. Yuk, cari ibu di Bali ya. Ibu mau ketemu kau. Saya panggil dia. Ibu. Yuk, naik pesawat mas saya, kita ke Jakarta. Kamu terpilih. Wow, deder. Sebulan ada di sini. Latihan di sini. Jadi latihan awal Elektra ini di Jampang di sini 1 bulan. Jadi latihannya terdiri apa? Drill. Setiap minggu kita harus melakukan antigen, ambil hidung, panggil suster, berderet. Lalu pemeriksaan dokter lab. Jadi kita ada dokter, ada lab setelah 1 bulan. Nah, di drillnya apa? Kita punya metode yaitu selama 12 hari atau 14 hari itu harus melalui jam yang ketat. Nah, itu sama dengan di toga. Jadi latihan pagi, break, latihan siang, break, latihan malam. Setelah itu penghayatan. Nah, ketika penghayatan ini agak berat. Karena apa? Euripides. Tidak semua membaca naskah. Teks belum datang, masih diterjemahkan. Jadi harus membuat hayalan, harus membuat imajinasi. Belum terpilih karena saya tidak bisa memilih kamu main ini, kamu jadi enggak. Itu gelondongan saya kirim ke Suzuki. Nah, persiapan itu yang saya katakan 1 bulan lebih atau bulan lebih ya. Kita jalan ke ini hutan, Vipassana, meditasi. Jadi bukan hanya metode Suzuki, latihan daerah tradisional, menyanyi. Terus saya bilang setiap orang monolog, setiap orang menyanyi, alat musik terserah. Jadi saya nggak mau mereka hanya satu arah, tapi mau centil-centil, mau dangdut, mau pakai panggung terbuka di sana, mau bikin grup band, mau latihan panjat, ini tangga, udah semua didokumentasi, kita kirim ke Suzuki. Jadi ekspresi, interpretasi sama Suzuki selalu dipilih lewat. Wah, ketat. Oke. Zoom, foto gila, detail. Nah, itu detail sekali. Mereka harus zoom dengan Suzuki juga ya. Mereka tidak boleh berdialog. Mereka hanya direkam. Hasil rekaman kita kirim, saya, Wiwit, Fariza ya, sama managing director sama Suzuki. Itu melihat terus. Nah, ketika masuk pada lafal atau pelatihan vokal, nggak terbentuk. Bisa, suara, maaf ya. Ini apa gitu. Mulai ketir-ketir saya. Wah, semua bilang, Mbak, ini kita kalau nggak cepet nih terlambat nih kita. Nggak dari kundalini, nafasnya. Gitu. Nah, memang hal seperti ini adalah latihan menjadi aktor itu penting. Nah, itu metode Suzuki itu mengulik itu. Nah, Bambang tidur sini, ngomong sama saya, rekaman di sini nih, terus pindah lagi situ. Wah, Bang lu gitu, Mbak, wah, hangat gitu. Nah, saya sampai lama ya nggak pulang ya, ada 4 bulan ya. Saya 4 bulan di Indonesia nggak pulang ke Singapura, bayangin. Saya pulang ke Singapura harus ke Berlin. Saya kemudian juga ada rapat di Jerman, baru saya bisa masuk Singapura. Jadi saya nggak bisa ke Jepang kan. Itu bulan apa latihan di sini? Bulan sebentar ya, Agustus, September, Oktober. September 2 bulan ya? 2 bulan. Tahun ini juga kan? Iya. Oke. Bukan 1 bulan. 1 bulan itu udah full sama Bambang. Tapi 1 bulan sebelumnya, jadi kita ada yang kayak magang kerja. Bikin bambu, berkebun, ke empang, latihan fisik, meditasi gitu. Dan itu ada programnya. Programnya yang bikin adalah Purnati. Dari situ berguguran. Oke. Ya, berguguran. Jadi yang ini ikut proyeknya Mbak Uung, kita memproduksi. Yang ini ikut Feni untuk Beta Manusia Pala, yang ini untuk Suzuki, dan yang ini untuk Aceh, The Lady. Jadi kita membagi geto-geto. Nah, ketika pembagian itu yang kesini yang dipilih oleh Suzuki. Oke. Nah, ketika itu dikirim ke Suzuki, baru kan tidak ada keputusan. Jadi keputusan semua di tangan Suzuki. Jadi saya berangkatin dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak COVID, dalam kondisi sudah hafal teks, dan ternyata Suzuki tidak menyangka persiapan ini begitu sangat, maaf ya, maksimal. Dia nggak menyangka. Jadi ketika
mendarat, langsung dijemput oleh Sugemasa, dijemput oleh Japan Foundation, langsung masuk naik bus. Oke. Tendo. Kembali ke proses naskah Elektra ini diterjemahkan di Indonesia, saya dengar oleh Nirwan Dewanto. Oleh Nirwan. Nah, mungkin bisa diceritakan mengapa Anda memilih Nirwan Dewanto untuk menerjemahkan naskah ini, Ya. Elektra ini. Ya, naskah yang kami terima adalah dari Tadashi Suzuki melalui managing directornya Sugemasa dalam bahasa Inggris. Suzuki mengatakan, Chorus Indonesia, the rest you decide. Coba, saya harus memutuskan yang lain bahasanya terserah saya, terserah dari Purnati. Lalu saya melihat kekuatan mereka. Coba deh bahasa Sasak, ini bahasa Minang. Bahasa Minangnya juga macam-macam gitu. Ada yang ngomong yang halus-halus kayak uluambe, kayak padatu-padatu. Nggak bisa dia. Ada ceplak. Ya udah, ceplak-ceplok aja deh bahasa Minangnya gitu. Lalu ya kan kita harus, ternyata ada bahasa yang mana itu menjadi, maaf ya, Suzuki melihat ini suatu yang kayak budaya tua. Itu bahasa Jawa halusnya si Jamal. Kedalaman ada, kesir gitu loh, the deepness gitu. Lain, tapi kalau misalnya bahasa Jawa Banyumas, wah lain gitu. Jadi di situ Suzuki nggak usah dijelasin ini bahasa Jawa tua nih, enggak. Jadi dia hanya mendengarkan. Ya, jadi akhirnya chorus bahasa Indonesia, Bahasa ya. Indonesia. Lalu untuk bahasa daerahnya berapa bahasa ini? Dari sini dipersiapkan. Lombok, terus bahasa Jawa Agatha, bahasa Jawa Jogja. Jogjanya Jangkoko, karena Agatha nggak bisa bahasa halus. Gitu. Tapi kalau bisa di sananya latihan bahasanya Jamal sama Agatha, gitu. Bahasa Jawa. Iki apa toh iki? Mal, gitu. Ya, jelasin. Jadi menariknya di sana latihan. Setiap orang punya mentor. Jamal punya mentor siapa? Andini yang menjadi peran Elektra punya mentor siapa? Nah, mentor itu adalah ring 1, kepercayaan Suzuki yang memang itu orang tanggung. Nah, mereka hanya punya waktu 2 minggu. Nggak sampai 2 minggu, mentorin, udah gitu dilepas, udah gitu latihan sendiri. Jadi jam 1 Jadi saya lihat berapa bahasa tadi yang daerah? Lombok, Jawanya Jawa Jogja, lalu Jawa halusnya Jamal, lalu bahasa Minang, lalu bahasa Brebes, lalu bahasa satu lagi saya lupa. Itu aja. Oh enggak, Trenggalek. Ya, Trenggalek. Jadi kalau untuk teks-teks daerahnya yang menerjemahkan mereka sendiri ya? Mereka sendiri, tetapi saya kan mereka nulis, saya ngecek, saya nelpon itu sama orang ini gimana ini ahli bahasa. Nah, salah satunya gitu. Teman kita lah, teman kita yang wartawan yang dari daerah, saya telepon, bisa bahasa Minang, udah gimana nih, udah Yusril, kerancak lah, ada nenek gitu, dah, panggil itu sini, udah tulis, dah, ketik, dah, udah cukup dah, udah, nggak dapat lah, dah, begitu yang bahasa halus gitu, aku nelpon, musik, orang susah, nggak usah susah, dah. Ketika bahasa Indonesia, saya undang Nirwan, tapi waktu itu kan karena saya udah di Berlin, datang ke Pulau Art Space di kantor kami, itu ada aula sebesar ini. Nirwan duduk, undang salah satu Hendro, siapa gitu, ada kurator dari Salihara. Nirwan puas. Ketika Nirwan ngasih, dia apain dirobah serah deh gitu. Tapi saya bilang bang, bahasanya bagus banget. Udah, kita pakai ini aja mbak. Untuk kur ya, untuk kur. Iya, bagus gitu. Terus bahasa metafor, imaji gitu. Jadi karena gue orang Indonesia gue ngerti ya, tapi orang Jepang kan nggak ngerti. Tapi itu udah nggak jadi masalah buat Suzuki. Yang penting interpretasi dan imajinasi. Nah, ternyata anak-anak seniman ini juga nggak semuanya ngerti bahasa Indonesia yang diartikan oleh Nirwan. Mbak, kalau Anda membandingkan antara teks Elektra dengan teks Dionysius, itu kekuatan Elektra apa? Tingkat kesulitannya memainkan menurut Anda, atau tingkat kesulitan teksnya itu jauh lebih ringan atau lebih berat dibanding Dionysius kalau menurut Anda? Elektra lebih berat. Karena apa? Karena apa? Midori Takada si komposer itu. Jadi dia tuh kayak dalangnya sebetulnya. Jadi dung gitu ngomongnya. Jadi Andini bersaut-sautan sama Midori Takada dengan drumnya itu. Leo nggak bisa dong, gitu. Jadi itu harus pas. Musik itu seperti ngelit gitu. Itu susah.
selain musik, live music di panggung. Jadi si komposer on stage, sementara si Agatanya di situ, sementara korosnya tuh yang dipasukan sepatu roda di situ. Jadi kan detail tuh. Nah, imaji seluruh space itu adalah si Elektra. Jadi memang berbingkai ini cerita gitu. Sulitnya apa adalah mereka kan bahasa Jepang, bahasa daerah, bahasa Indonesia, ada bahasa musik. Jadi ngelit jahitnya itu harus detail. Nah, sementara per detik, per menit itu Suzuki tahu. Jadi ada kejadian bisa mengikuti. Andini nggak bisa seperti yang maksimal yang Suzuki mau. Ternyata Suzuki melihat ada penemuan baru di badannya si Andini. Udah itu aja, gitu. Tapi dia tidak mau serta-merta setelah berkali-kali ada 7 hari itu Mbak Wit bilang, kamu coba lagi. Udah deh, ibaratnya give up buat kita. Tapi dia nggak give up. Oh, ini juga bagus Andini begini. Karena dia nggak bisa loncat atau nggak bisa apanya gitu. Jadi penerimaan Suzuki terhadap suatu perubahan itu nggak mudah. Nah, ada lagi Agatha sebagai saudara perempuannya Elektra juga karena mungkin Orestes juga mungkin dia juga pertama jam terbang, kedua masih muda, kagok ada dong, adjustment kagok gitu. Nah itu bener-bener ujian mental untuk Agatha. Tapi saya selalu bilang, Agatha kamu bisa terus, kamu pernah dipegang oleh Robert Wilson, jadi dia tuh juga deg-degannya banyak gitu, dan ditonton oleh semua orang dan dia muda gitu. Tapi saya nggak tahu kalau saya tidak memberikan ini kepada Agatha, saya belum menemukan gitu. Dia bisa nari, dia bisa acting gitu. Hanya dia perlu diberi kesempatan. Nah, pada Suzuki memberi kesempatan ini kepada Agatha. Saya tidak minta. Dan saya sudah mengatakan Agatha, kalau kamu hanya menonton nantinya, kamu siap-siap. Nah, ada lagi chorus, pakai sepatu roda, pakai kursi roda. Itu apa nggak repot? Yeah. Saya itu sampai beli kursi roda di mana itu, Krukut apa Guntur apa itu ya? Untuk latihan di sini. Untuk latihan di sini, ya. Anak-anak seneng ngangkat. Tapi kalau bosnya, aduh ntar mati itu, ntar bisa nggak? Kan deg-degan ya. Sebagai produser deg-degan. Sebagai Resi Mansari rasain ya loh. Tapi di sana, bless. Ya memang ya salah satu kekuatan dari Elektra versi Tadashi Suzuki adalah penggunaan properti kursi roda ya. Aktor-aktornya ada beberapa bermain di kursi roda. Saya ingat adegan awal tuh ketika nonton latihan di Toga itu melingkar gitu kan, kayak itu fisik gitu loh Mas. Fisik ya. Itu fisik loh. Itu yang memang getak kaki. Memang saya ingin tanyakan menurut Anda memang kekuatan fisik aktor-aktor di Elektra itu lebih dari yang dari Dionysius? Menurut saya lebih karena apa? Itu kan mereka berlima ya. Mereka berlima itu kan harus satu nafas ya. Gak bisa salah. Pakai kursi roda itu. Itu kan gambaran Suzuki terhadap kecacatan dan kegilaan dunia kan. Yeah. Jadi di dalam kursi roda itu adalah dunia yang cacat yang ingin Suzuki sampaikan, dan itu penghayatan untuk aktor kita. Kredo dia kan dunia sebagai rumah sakit. Yes. Ya. Tadashi Suzuki pernah dalam bukunya bilang bahwa bagi dia dunia ini sebagai rumah sakit gitu. Dan itu untuk saya mengatakan baca buku Culture Body, baca buku Tadashi Suzuki. Kalau nggak baca ya kita ngomong, kita sharing, dan ini banyak sekali sumbangan Bambang untuk mengulik dan memberikan imajinasi kepada aktor-aktor muda ini. Sampai saya dan Bambang sepakat bahwa Mbak sekarang gini aja, yang nggak mau jadi aktor dan nggak all out, nggak usah deh ikut pertunjukan atau minta-minta tempat. Ini hanya orang-orang pilihan. Kalau enggak, kita yang mati Mbak. Pertaruhannya itu besar. Nah, terutama pada karya Elektra ini, yang duduk menunggu main itu orang-orang Jepang loh, murid-murid saya Tadashi Suzuki. Dan Indonesia yang dipilih sama Suzuki tuh, coba, misalnya Jamal bilang, Mbak, aku nih kalau misalnya satu dari chorus nih, dari teman-teman ada yang sakit, aku langsung gantiin gitu. Kenapa, Maaf? Aku nggak mau gitu kita gagal gitu. Jadi karena orang Jepang, murid-murid aktor-aktornya, dan memang begitu dilihat satu-satu di ruang gelap gitu. Nah tadi yang penonton kan, saya kan nanya, ini gimana sih beli tiketnya? Apa ada yang beli musim dingin terus COVID gitu? Ternyata Mas, teater itu ditunggu-tunggu. Kayak makanan yang eksklusif, yang enak gitu. Kalau es krim kali meleleh-leleh gitu ya, atau coklat yang aduh truffle gitu. Ada di situ.
ada di sana, nonton Mas. Karena apa? Ini batin yang kosong. Dan rata-rata yang datang itu memang benar-benar bukan fansnya Suzuki aja. Batin yang kosong ya, Batin selama yang kosong. pandemi ini. Bener, jadi mau malam mau apa mereka bener-bener nunggu. Padahal jauh dari Tokyo ke Toga kan. Dingin. Dan COVID. Iya. Nah ini Malik ya, COVID ini kita balik tadi ke agak tengah gitu. Anda memberangkatkan 12-an aktor Indonesia di kala COVID pandemi ke Tokyo ya, lalu dari Tokyo ke Toga pasti harus memenuhi protokol kesehatan. Saya dengar aktor-aktor Anda tuh sampai mula-mula harus 14 hari karantina. Nah itu kan mungkin diceritakan gitu. Bagaimana 14 hari sebelum sampai ke padepokannya Suzuki itu aktor-aktor Anda itu di karantina 14 hari, bahkan Suzuki itu sampai menengok kondisi aktor-aktor Anda di karantina. Dan mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana waktu Suzuki menengok mereka karantina dan apa yang terjadi waktu karantina 14 hari itu. Apakah aktor-aktor Anda masih mencuri-curi latihan dan apakah diperbolehkan oleh karantina? Jadi berapa kali kita Zoom, managing director selalu minta maaf bahwa karantina 14 hari itu bukan keinginan Suzuki. Karena kami setiap minggunya melakukan tes antigen. Setelah itu lab lalu PCR. Itu total murni dibiayai oleh Purnati. Dan biaya ini bayangin 2 bulan nyiapin ini, makan, olahraga dan semuanya ini benar-benar cost ya. Tapi saya gimana ya? Cost itu dalam arti kata gini. Saya coba, ini bukan eksperimen. Kalau saya gagal, berarti saya tahu bahwa di dalam keadaan COVID lo nggak bisa rest. Ini zaman udah berubah, lo jangan mimpi lo gitu. Ternyata bisa lo. Bayangin, saya sampai tukang masak saya datangkan ke sini khusus hanya masakin buat ini tim di sini, sampai tukang masak saya tuh capek. Terus saya bilang ganti lagi, yang ini istirahat, si Ipah berangkat, si Dewi istirahat, tapi tukang masak saya atur gitu supaya nggak tepar. Nah, ini saya harus strateginya apa? Sehat gizi, jaga jarak, bener jaga jarak. Memang fokus hanya untuk Eletra, kayak gila. Jadi kayak buru-buru ayo. Makanan kita pilih, nggak boleh yang banyak minyak, nggak boleh sampai ada aktor yang udah konfirm bahwa makanannya kalau gini aja. Awas loh, gitu kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu karena suara kan. Dan kembali lagi, Suzuki sudah minta dari awal ketika Zoom kepada Japan Foundation dan Perdana Menterinya untuk tidak dikarantina di Tokyo. Jadi Suzuki langsung jemput, dijemput sama bus, saya tanda tangan. Nah, tanda tangan itu adalah Menteri Luar Negeri meminta kepada Menteri Luar Negeri di sini, gitu, ini undangan khusus. Jadi akhirnya tidak dikarantina? Karantina tapi di Toga dan disiapkan dengan protokol Jepang. Jadi misalnya gini, Japan Foundation nelpon pada jam tertentu, lalu kayak satgasnya gitu minta foto, video itu pada jamnya kepada seniman-seniman itu. Jadi ada nomor telepon yang pokoknya harus begitu. Jadi ini inisiatif Tadashi Suzuki untuk memindahkan karantina dari Tokyo ke Toga. Wah, luar biasa ya. Ke Toga. Jadi dia minta Perdana Menteri dari surat undangan. Jadi dari surat undangan bahwa orang Indonesia kan nggak bisa terbang ke Tokyo sekarang atau ke Jepang nggak bisa. Nah ini kok bisa gitu? Nah, jadi kan protokol. Ketika protokol visanya adalah visa khusus. Ketika visa khusus harus melakukan protokol juga yang Jepang punya urusan. Belum lagi saya harus melalui yang Indonesia punya urusan kan. Dah berangkatlah ke sana. Tapi itu persiapan tuh hampir 2 bulan lebih. Oke? Sampai di Haneda langsung dijemput oleh Japan Foundation, oleh Segemasa. Ada surat-suratan lagi, dinaikin bus, nggak boleh berhenti-berhenti. PCR-nya di airport, langsung naik bus. Bus itu langsung ke Toga, nggak boleh ketemu orang. Langsung pas turun, nggak boleh mampir-mampir, masuk ke kamarnya masing-masing. Dah jegrek, karena begitu. Nggak ada lagi orang lain gitu, dan makanan dan semuanya diatur. Selama 2 minggu itu di karantina, 15 hari? 14 hari. Apakah sempat latihan atau apa yang terjadi selama 14 hari di Toga karantina? Saya bikin jadwal latihan sama Mbak Wiwit, misalnya latihan vokal jam segini direkam, istirahat. Masing-masing sendiri-sendiri? Gitu? Sendiri direkam, terus kita dengerin gitu. Nanti Mas Bambang, Mas ini aku udah dengerin nih, oke. Mbak Rosa udah dengerin, oke. Pakai, jadi kita halo-halo gitu. Saya di Berlin, Mbak Wit, Mbak ini udah terima belum? Iya. Abis ini latihan lagi loh, soalnya jelek banget tuh suara gitu. Terus Mas Bambang juga, abis ini duduk ya jakajang waktu. Nah, semua tuh detail. Tapi sendiri di kamar masing-masing, ya. Pada hari keberapa gitu, Segemasa bilang ini saya antar
itu Marley di gang itu. Jadi ada gang gitu, ini kan kamar, gangnya dikasih Marley. Latihan satu-satu, sendiri-sendiri, latihan metode Suzuki, stomping, sendiri-sendiri, terus bikin video. Udah gitu boleh mengerjakan hal-hal misalnya olahraga yang keluar masuk gitu kamarnya gitu. Pemeriksaan ketat. Jadi kayak ada satgasnya gitu. Harus foto, harus apa segala macam. Ketika bebas lepas, ini yang paling lucu. Suzuki ini pertama kali buat dia menerima tamu-tamunya dan aktornya dari luar Jepang dan tetap bisa berkarya dengan mereka. Kebayang nggak sih? Misalnya dari 3 itu ada yang sakit, atau 1 orang kena COVID nyebar, kebayang nggak sih? Ini nggak main-main loh. Sehat semua 40. Sehat, alaut. Justru kita awas loh, breeding gitu. Ya. Situasi di Toga waktu itu kan salju ya. Salju dan ya memang di Toga saljunya tergolong tebal sampai menutupi atap-atap rumah. Lah itu beberapa aktor elektra yang dari Indonesia kan baru pertama kali ke Toga kayak gitu. Bagaimana mereka kaget atau enggak melihat situasi yang dingin sekali dan berbeda sekali, kayak gitu. Saya sebetulnya salut dan bangga ya, ketika mereka berada di sini. Ini kan alam ya. Kita punya hutan di sana, kita punya macam-macam gitu, tapi kan tidak ada salju. Saya salut dan bangganya karena mereka accepted, menerima dengan keikhlasan. Itu yang paling penting. Ikhlas, nerima, terus nggak ndaki-ndaki. Karena fokus kepada karya itu. Jadi kalau aku nanya gitu, gimana? Ini mbak, tunggu ini, gitu. Jadi kayak hajar gitu. Shock sama kaget ya, tetapi meng-switch, merubahnya menjadi kreativitas, itu yang paling penting. Jadi kita tidak gini. Kalau ditanya, nggak ada waktu mbak. Kenapa? Handphone ditinggal di kamar. Selama latihan dan keluar kamar udah nggak ada megang handphone. Jadi nggak ada gitu-gitu, lalu nggak ada. Jadi udah agak lupa tuh sama handphone, sama seperti itu. Dan wifi nggak ada. Dan itu yang bagus. Di tempatnya Suzuki karena pegunungan wifi nggak ada ya? Nggak ada. Dan hanya di satu tempat di kantor. Jadi setelah 14 hari karantina, lalu keluar 12 hari mereka punya mentor masing-masing, udah latihan di satu tempat. Lalu 12 hari kemudian dilepas, dilepas, lalu masuk dipegang langsung Suzuki. Hari keberapa itu? Keluar langsung dipegang, di drill satu persatu. Oleh asisten dulu, oleh orang-orang kepercayaannya, sudah dilihat sama Suzuki satu-satu. Kira-kira itu udah 5 hari saya mendapat nama. Andini menjadi ini. Jadi yang menentukan casting itu Suzuki semua. Semua sutradara di dunia yang pernah bekerja dan pernah saya lalui, mereka sendiri yang memilih aktornya. Kalau perlu ngelihat. Suzuki bilang ngelihat orangnya, tingginya seberapa, badannya kayak apa. Wilson juga gitu, dikirimin video, nggak mau, dia mau datang, dia mau lihat. Itu yang benar. Ya prosesnya sendiri waktu latihan gimana? Bisa Anda ceritakan kan? Pasti Suzuki ada perubahan-perubahan atau apa, itu kan pasti menarik ya. Pasti menarik. Itu latihannya di tangan Suzuki berapa minggu? 12 hari. 12 hari. Nah itu kan termasuk pendek ya, termasuk pendek. Ini langsung show. Nah itu bagaimana proses pendek ini? Saya pernah lihat latihannya Suzuki memang keras banget kan Suzuki. Benar. Disiplin dan sangat konsisten gitu. Nah itu bisa cerita nggak selama 12 hari itu bagaimana mereka dipush oleh Suzuki akhirnya bisa sampai show gitu. Gini, karena mereka udah melalui latihan di sini ya. Di sini juga gini. Bagusnya grup Elektra ini, saya tidak membandingkan dengan Dionysus atau dengan kelompok yang lain, tapi kita kan punya gitu itu. Mereka ini inisiatif. Nggak usah ada saya nongkrongin, nggak usah ada Segemasa nongkrongin. Mereka itu inisiatif. Nah, itu yang paling penting. Buat saya, mengapa itu karya bisa hidup apa tidak di Indonesia, di Nusantara ini, kalau punya komunitasnya. Seni pertunjukan itu harus punya masyarakatnya, komunitasnya 10 orang, 5 orang. Itu jadi. Bagusnya grup Elektra ini, mereka merasa memiliki. Ini punya kita, ini membangun. Coba kalau yang udah individu sendiri-sendiri, nggak bisa bikin karya hari ini. The communal itself. Dan pada pengalaman saya melihat proses latihan bersama Suzuki, itu kan bukan karena, walaupun dia keras, dia tegas, itu kan karena dari dalam itu tumbuh gitu nih, gue aktor. Gitu. Dan mengapa menjadi aktor? Saya selalu bertanya, kenapa menjadi aktor? Kalau saya membaca bukunya Suzuki mengatakan bahwa to become more human. And to understanding humanity more.
untuk lebih manusiawi, untuk lebih jadi orang. Saya selalu nanya sama aktor, kenapa sih lo mau jadi aktor gitu? Nggak ada uangnya, latihannya lama, apalagi sekarang udah daring-daring gitu kan. Akhirnya kita bisa merasakan gitu loh Mas Seno, it's not about money, bukan hanya karena uang kalau kita mau cari kita bisa, tetapi di luar itu misalnya aku sekarang menjadi aktor gitu, bisa nggak dalam waktu 1 hari menjadi aktor? Pada metode Suzuki itu kan harus latihan rutin gitu, tapi kalau udah dikurung, difokuskan, dia jadi. Yang penting udah dalam ini udah meledak itu saya rasain. Jadi di Elektra itu ya, kalau latihan tuh udah kayak cobek diulek-ulek gitu. Saya cuma gini, udah dia tidur ya. Saya telepon gimana, udah tidur? Enggak, dia pada nyanyi-nyanyi gitu. Riang gembira gitu. Ya jelas. Mas Bang bilang, ya jelas dong Mbak, yang lainnya tiarap. Mana tuh Mbak? Yang lainnya tiarap, gak ada apa-apa. Kita ini terus kalau Mbak Uung bilang, kita ini foya-foya Mbak, ini kemewahan buat saya. Saya mau Uung. Mbak Uung latihan di sini ya. Mbak, ini suatu kemewahan Mbak untuk aku. Aku mendirect, aku punya pemain. Mbak harusnya bilang, udah pilih pemainnya sendiri. Kostumnya kayak apa, naskahnya mana, ayo. Ini kemewahan Mbak buat aku. Nah sekarang saya flashback ya Seno, kemewahan apa sih yang bisa kita dapatkan di saat kita terkurung? Kalau bukan the imajinasi itu, the imagination. Nah, pada Suzuki dan saya ketika itu udah selesai, saya tuh terharu loh Sen. Terharu gini, kok bisa ya gitu. Dan ini pertaruhan, karena apa pertaruhan? Oh, ada yang sakit. Iya, ini pertaruhan karena di era pandemi. Rumah sakit, Bo, di Tokyo, misalnya gitu kan, wah ngeri loh. Nah, ini bener-bener buat saya, oke, this is what it is. Selesai, nggak banyak omong, harus segera masuk ke bus, masuk ke Haneda, PCR, naik pesawat. Harus udah nggak pakai ngomong, jegat-jegut nggak ada, set. Nah, itu udah terlatih selama kita di sini gitu. Oke. Ketika pulang nih, Enggak, ketika pentasnya kan tanggal 27 November ya. Itu di gedung pertunjukan mana? Kan di Toga itu ada beberapa ya Mbak, ya. Ada yang teater terbuka, ada yang dekat teater terbuka, lalu yang waktu kita nonton itu yang berdua, yang bekas sekolah SD itu. Oke. Di situ, dan itu penuh. Dan itu gimana? Anda bisa menjelaskan animo penontonnya, katanya ada yang dari Tokyo sampai datang. Padahal ini salju dan pandemi. Ternyata kok aktor-aktor Indonesia itu mengundang rasa ingin tahu publik teater Jepang sehingga mereka jauh-jauh datang di kala pandemi dan beli tiket jauh-jauh hari. Dan teater di Toga itu kan tidak menaruh harga, Mas. Oke. Jadi gini, misalnya Nyonya Sumura atau Nyonya siapa mau beli, oh saya mengkontribusi, dia tulis nih uang ini untuk segini, saya nyumbang. Oh gitu ya? Iya, jadi bukannya 50.000, enggak. Oke. Bisa gini, saya hanya punya uang 10 perak, ya udah 10 perak, jadi kamu kursi, nggak pakai kursi kan duduk gitu, jadi kamu datang, tapi mau datang karena kekosongan batin tuh terisi karena nonton teater. Jadi rela mereka jauh-jauh agar batinnya. Nah, kembali lagi gini Mas, mereka sudah melalui masa kota industri, negara industri, melewati begitu banyak yang udah high tech, oke? Pada akhirnya mereka mencari kan sesuatu yang kosong di batin mereka. Gitu. Indonesia kan ya petani, belum industri kayak sekarang kan, negara agraris, apalah bagaimana sampai sekarang. Nah, ini yang sebetulnya kita bisa melihat dan belajar dari si Jepang ini. Dan sambutan mereka terhadap pementasan Elektra dari Indonesia ya, ini ampun, gimana? NHK, koran dari NHK interview apa gitu, nanti aku kirimin deh. Aku pikir, ini kenapa sih NHK ngapain? Secara channel Indonesia. Lalu udah gitu diterjemahin lagi dalam bahasa Jepang. Lalu juga interview Suzuki ada. Lalu koran ada. Dari Toga mereka ada lagi show di Tokyo. Jadi itu rutin pada bulan Desember ini. Dan mereka masih ditanyakan soal si Elektra show yang aktor Indonesia ini di sana. Kapan dibawa ke Tokyo? Tokyo. Lalu Suzuki berharap sekali kalau bisa, karena ini mayoritas Indonesia, kalau bisa ini dimainkan di Indonesia. Berharap dan minta itu disampaikan kepada Duta Besar Indonesia waktu Zoom. Nah, Pak Duta Besar juga senang tapi nggak bisa hadir karena salju tinggi. Ingin sekali bisa ketemu, terus Suzuki menyampaikan ini bagus, ini karya bagus gitu. Ada kawan yang bilang Suzuki tidak pernah mengatakan ini karya bagus. Nah, mengapa? Jadi Suzuki itu jarang memberi pujian, tapi terhadap Elektra yang mayoritas aktor-aktor Indonesia dia memberi pujian. Ya, dan ini karya
jarang yang bisa saya bilang bisa dilihat dan ditonton. Ini karya langka gitu. Dan ketika di Tokyo itu show biasa rutin, ya pasti banyak penontonnya gitu, kayak rutin gitu, kayak nonton ke Salihara atau nonton ke tim gitu. Tapi beda menurut dia gitu. Nah, kelihatan sekali ini menurut seniman-seniman Purnati juga Mbak Wiwit, ketika bus itu pulang, Suzuki sedih ya. Di sana main berapa kali Mbak? 2 kali. Tadinya 3 kali. Dan semuanya full. Tadinya 3 kali. Kenapa jadi 2 kali? Karena dikhawatirkan ada badai. Ya, kan semakin dingin ya. Iya. Jadi lebih baik nanti takut terjadi apa-apa. Ternyata Mas, 1 hari atau 2 hari setelah, 1 hari setelah grup Indonesia terbang, besoknya Jepang lockdown. Oh gitu ya. Udah sampai sekarang aku merinding. Jadi itu kayak Setelah tim aktor-aktor Indonesia pulang lockdown. Lockdown. 1 hari setelah itu lockdown. Breaking news, Jepang lockdown karena Unicron. Lalu ketika udah take off, sebelum take off saya telepon ke Wit, jangan kaget ya, ini jam 1 malam. Karena mereka take off itu tengah malam. Kenapa Mbak? Udah tenang dulu, kamu udah naik semua. Udah Mbak, semua beres nih. Saya 7 hari deh di karantina. Apa Mbak? 7 hari. Jadi jangan kaget ya, ini Luhut Binsar baru memberikan pengumuman di TV. Jadi ketika teman-teman pulang sampai Jakarta harus menjalani karantina 7 hari lagi. Coba bayangin. Oke. Jadi mereka di sini udah dikarantina oleh saya, lalu di sana 14 hari, pulang ke sini lagi 7 hari. Dan itu saya benar-benar, pertama saya sedih bahwa harus berpisah dulu sementara dengan Scott dan Tadashi Suzuki karena masih meledak gitu ya. Teman-teman masih wah gitu tuh, karena keadaan gitu. Pulang saya sampai ngikutin tuh ya, nitenin gitu, saya pikir masih ngepak ya, Mbak kita udah mau naik bus nih Mbak, udah jangan telepon dulu gitu, atau enggak saya nelfon kita udah di bus udah. Oh jadi kemarin udah show cuman ngepak langsung berangkat subuh pagi-pagi itu gimana sih, cepet banget gitu loh. Dan itu untuk sebagai orang performers ya, orang yang biasa di panggung itu kan harus switchnya cepet ya. Mungkin kalau yang muda nggak terlalu siap ya, kalau kita ada karatan mungkin siap, cuman saya tetap saya bangga bisa mereka. Jadi Tadashi Suzuki mungkin merasa terharu juga ya karena ini pengalaman dia bisa ngeluarin aktor Indonesia. Di kala pandemi bisa bekerjasama dengan aktor-aktor yang didatangkan dari Indonesia, kan ini susah prosesnya. Segemasa mengatakan ini akan menghebohkan dunia teater di dunia. Mengapa? Ini adalah, nanti saya kirimin rekamannya. Ini adalah bentuk Suzuki, ini adalah bentuk kolaborasi yang di era ini nih, ini akan membuat pelajaran yang mahal untuk teater dunia gitu. Dia sendiri juga heran gitu, kok bisa gitu. Bisa tuh maksudnya udah pandemi, orang Indonesia kena karantina. Saya waktu itu udah tanda tangan ada surat, di mana surat itu saya sebagai guarantee kalau ada yang masuk rumah sakit. Sementara posisi badan saya pada waktu itu belum ada di Indonesia. Itu saya pakai lawyer, pakai pengacara untuk membackup keputusan saya. Jadi kalau misalnya harus ada yang dipulangkan masuk rumah sakit mana, itu saya nggak dibantu loh oleh kementerian apa gitu, nggak ada. Jadi saya harus bisa gitu. Is something wrong kalau misalnya saya kecelakaan atau saya tidak bisa kembali ke Indonesia. Jadi surat kuasa ini dilakukan step ini oleh pengacara saya. Udah nggak bisa kantor, udah nggak bisa PT atau yayasan, karena harus ngambil keputusan cepat kan. Pengacara udah, ini uangnya di sini dibayarin ini gini gitu. Ya kita kan nggak tahu Mas. Ya, saya agak ini karena perkiraan saya adalah ketika saya udah bisa mengatakan itu, kantor saya udah siap gitu. Tapi dalam kondisi ternyata lockdown lagi 7 hari. Waktu itu saya ada di Singapura ya. Saya ada di Singapura, terus ada reorganisasi di kantor saya, terus segala macam juga kejadian gitu. Ada ini, ada itu. Bilang aduh, ini kalau saya kecelakaan, anak-anak belum mendarat, ngeri loh Mas, tanggung jawab keluarga, anak istri. Jadi pengalaman Anda kali ini sebagai produser bisa memberangkatkan belasan aktor Indonesia ke Toga, ini pengalaman yang saya kira paling unik ya. Dari sepanjang karir Anda sebagai produser, Anda mungkin bisa berkomentar ini apakah ini pengalaman yang paling berat atau apa? Dan proses Elektra ini secara moral karena faktor pandemi ini kan. Pertama, pengalaman yang terberat sebetulnya harus saya akui yaitu waktu di Venice Biennale. Waktu saya menghadapi 500 box itu di Grand Canale dan hujan dan Pavilion Indonesia harus berdiri dalam waktu 3 hari. Ini yang kedua karena lebih kepada apa ya?
penyakit gitu loh. Ya, epidemi juga Iya ini. itu loh penyakit itu. Kalau di Venice tuh nggak ada penyakit gitu. Punya 3 hari jadi loh pavilion Indonesia gitu. Tapi ini nih karena penyakit terkurung dan sebagainya, nggak bisa teriak, nggak ada gini loh. Kalau saya pegawai negeri, saya punya atasan atau saya punya menteri. Saya ini nggak punya menteri. Saya ini juga nggak diakuin mungkin sebagai independent producer gitu loh. Jadi kalau misalnya minta tolong, gue minta tolong sama siapa ya? Contoh. Gitu. Padahal ini nama negara. Jadi Pak Dubes itu benar-benar, Mbak, ini mereka pejuang kebudayaan. Ini nama bangsa. Sama Pak, kayak pemain olahraga, badminton. Tapi ini nggak ada apa-apanya dari negara. Nggak apa-apa, kata Pak Dubes. Nanti kita perjuangkan. Dia tuh interview saya lewat telepon. Mbak Restu ini saya sudah lihat Pak. Saya bilang, aduh saya terharu loh ada duta besar nanyain saya bilang gitu. Karena saya ada 11 orang yang toga. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, ini udah berapa menit ini? Aduh maaf, udah lama banget. Enggak, ini mungkin Tadashi Suzuki ini kan umurnya sekarang udah sepuh sekali ya. Benar. Mungkin lebih dari 80 tahun ya, mungkin 84, tapi dia punya ikatan emosional dengan Anda dan dia kayaknya merasa juga punya keterlibatan emosional dengan aktor-aktor Indonesia, bahkan dia ingin mencita-citakan bahwa Elektra ini bisa dipentaskan seperti juga Dionysius beberapa tahun lalu ingin dipentaskan di Indonesia. Prambanan. Nah, mungkin proyek-proyek apa yang ke depan, mengingat Tadashi Suzuki ini udah sepuh sekali, apa yang diinginkan lagi oleh Mbak Restu dan Purnati untuk bekerjasama dengan Tadashi Suzuki ini? Apakah itu proyek yang terdekat, misalnya pengen mementaskan Elektra ke sini, misalnya mengundang Tadashi sekali lagi ke Indonesia ke sini atau apa? Karena ini mengingat usianya udah sepuh sekali kan, 85-an kayak gitu kalau nggak salah kayak gitu, dan ini bagi mereka ini juga pengalaman yang mungkin baru ya, karena di kala pandemi menerima aktor-aktor dari negara Indonesia, negara luar yang jauh, dan ini proses perjuangan mereka sendiri yang berbeda dengan proses-proses mereka sebelumnya gitu. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir, mungkin kira-kira apalah ke depan yang Mbak Restu inginkan, bentuk kerjasama apa lagi yaitu dengan Tadashi Suzuki gitu. Terima kasih Seno dengan pertanyaan ini yang sebetulnya gimana ya? Managing Director Suzuki mengatakan bahwa Cina sudah tertutup. Jadi Kencong, aktor dari Dionysius itu tidak bisa keluar lagi. Kalau kita seorang sutradara atau seorang produser itu kan hancur, aktornya nggak bisa keluar. Sementara pemain yang bagus dan andalannya. Terus Kencong nggak bisa keluar, berarti si Dionysius itu tidak bisa lagi dimainkan. Selain kalau oleh orang Jepang. Tapi menurut seorang sutradara seperti Suzuki, ini cocoknya Kencong. Jadi ini loh karakter sutradara ini loh. Seorang sutradara misalnya saya mengganti Patatoe atau mengganti Sila Galigo pakai itu, dia nggak mau. Jadi dijadiin bener gitu, kayak dibaptis gitu. Kamu adalah si ini gitu. Nah itu loh Mas. Jadi kadang-kadang saya pikir gini, ini kenapa gila nih ya sutradara gitu. Dia tuh membaptis aktor itu menjadi seperti yang dia mau menciptakan gitu. Nah Suzuki, Wilson, ya begitu. Kok saya kasih nih si Galigo yang baru nih, aktor keren, loncatan tinggi. Enggak, semuanya itu saya udah jadiin dia sebagai La Galigo gitu. Nah pada Suzuki ini kalau udah jatuh cinta nih gawat. Jadi kalau dia jatuh cinta, jadi misalnya Jamal berjamal, karena dia merasa bahwa Jamal tuh karakternya yang ada di dalam beberapa memorinya dia gitu. Bambang nih, nah saya bilang jangan kecewain dia. Gak usah ngeliat saya, tapi jangan ngecewain Suzuki. Kalau nakal, kalau nggak mau denger, kalau lo gue telepon, itu bukan karena gue, karena dia. Makanya jangan main-main, saya bilang. Nih saya bilang maaf ya kepada aktor-aktor. Sekali dipegang sama sutradara yang benar-benar tahu gitu, tahu diri deh lo, lo dibaptis lo. Jadi mendingan nggak usah gitu loh, nggak usah main sama yang begituan. Kalau cuma iseng-iseng nyoba-nyoba gitu. Kenapa? Mengecewakan dia, menghancurkan dia juga, sakit hatinya gitu kan, kasihan banget loh. Dan ini adalah pengertian. Kalau saya nggak ditutupin, lo udah dicintain lo sama Suzuki, jangan turun kasta lo. Saya tegas gitu. Kenapa? Bukan karena aktor atau karena uang, enggak. Menjadikan aktor itu puluhan tahun Mas. Di tangan Suzuki zet gak ada gitu jadi, waduh. Nah, kalau ditanya sama Seno, ini mau bikin apa? Aku sekarang bener-bener deh. Ini udah perjalanan hampir 22 tahun dari kami Purnati Indonesia.
kenapa juga kami bisa bertahan, kalian juga bukan memanggil terus salib ya, atau memanggil terus saya Bulan Sabit gitu, tapi bahwa saya mau mengerjakan kalau itu memang benar-benar membuat kemanusiaan dan bersama-sama Suzuki gitu, ini lebih mulia gitu, ini lebih pantas. Bisa yuk kita taruh di Borobudur gitu, yuk kita taruh di Prambanan gitu, tapi dengan mulia gitu, dengan jadi keren, terus nama bangsa naik gitu, nama aktor Indonesia naik gitu, ayo deh gue kerjain gitu. Tapi kalau misalnya aduh gue masih terengah-engah, masih enggak deh ntar dulu, walaupun beliau udah minta, jadi saya harus ibaratnya masih ngumpulin tenaga gitu, pupuk, dan itu dari mana? Dari para aktor Indonesia. Jadi yang memberi keyakinan saya juga, Mas Seno, ini mau bagaimana Mbak Restu, apa ini, saya kehilangan atau krisis kepada para performers di Indonesia selain yang bersama-sama saya. Jadi mungkin saya hanya bisa ngitung pakai tangan tinggal berapa gitu. Jadi cita-cita tuh bisa punya cita-cita, tapi to be realistic ya, kita ini dalam keadaan sulit, pandemi, budget, terus juga yang tadi kita ngobrol, digital, decolonialization of digital gitu. Kita sedang menjadi negara, menjadi manusia yang ada itunya, dikolonialisasi oleh para gimmick-gimmick itu gitu. Jadi saya bukan berperang gitu, tapi gue nggak mau ya diginiin, gue nggak bisa ya dijajah sama si digital ini gitu. Jadi aku masih begitu sekarang. Oke. Jadi kita belum bisa bilang mau apa, tapi saya sedang menuju ke Aceh sama ke Banda. Oke, Mbak Restu, terima kasih sekali. Saya kira pembicaraan sore ini cukup berharga dan cukup menarik untuk memberikan informasi bagi kalangan dunia teater kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mas. Terima kasih.